Shalom, selamat pagi Jemaat Morning Call. Apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan yang sangat baik pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu pagi hari ini ya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini saya akan bawakan satu judul, yaitu mengalah bukan berarti kalah. Nah, saudara, kita sering mendengar sesama anggota gereja berpartner dalam satu usaha yang baru, kita diundang ke peresmiannya, dan kita berharap usaha ini lancar. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian kita dengar kabar bahwa partnership itu berakhir dengan perselisihan, harus pecah usahanya, apalagi kalau salah satu akhirnya harus keluar dari gereja karena perselisihan itu. Nah, demikian juga seringkali kita datang ke satu pernikahan. Semua orang bersuka cita pada hari pernikahan, punya harapan yang baik untuk masa depan pengantin. Tapi paling sedih kalau kita kemudian mendengar bahwa ada konflik dalam rumah tangga mereka, sehingga akhirnya terjadi perceraian, saudara. Nah, demikian juga kita sering dengar dan kita sangat sedih dan memalukan kalau ada sebuah keluarga Kristen berantem sampai harus ke urusan polisi, urusan pengadilan, hanya karena rebutan warisan, saudara. Rebutan perusahaan, atau sakit hati karena perkataan satu yang lain saling tuntut menuntut. Ini terjadi sama keluarga Kristen, saudara. Nah, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Nah, hari ini kita akan belajar gimana seharusnya kita merespon waktu seseorang itu menyakiti hati kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, atau bahkan merugikan kita. Mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini bisa menolong kita untuk dapat merespon situasi yang bisa saja terjadi dalam hidup kita dengan lebih baik. Nah, kita akan buka Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ada 3 hal yang penting pagi hari ini. Yang pertama, yang lebih penting itu bukan apa yang orang lakukan kepada kita, tapi bagaimana kita merespon apa yang orang lakukan sama kita. Ya saudara, dalam hidup kita nggak bisa tahu. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa melarang orang melakukan hal-hal yang menyakitkan kita, yang menurut kita nggak adil, atau bahkan hal-hal yang sangat merugikan kita. It just happen. Ya, itu bisa saja terjadi sama kita semua. Dan itu adalah fakta dalam kehidupan. Karena itu reaksi kita atau respon kita itu sangat penting dalam menentukan gimana dampaknya dalam hidup kita. Saudara, kalau kita dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah reaksi yang paling natural, menuruti emosi dan nafsu kita. Bahkan terdengar logis bagi sebagian besar orang di dunia. Kalau ada orang jahatin kita, kita balas, saudara.
Kalau ada orang gosipin kita, kita gosipin balik. Ya, tapi Matius 5 ayat 39 tadi bilang, Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, menampar pipi itu dapat diartikan sebagai sebuah penghinaan atau perbuatan merendahkan, atau secara umum hal-hal yang sangat menyakitkan kita atau merugikan kita. Dan ini kemungkinan dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal atau dekat dengan kita. Contoh, mungkin suami istri dari ribut soal persoalan kecil, lalu dua-duanya saling emosi, saling mencaci maki. Akhirnya fokusnya itu bukan lagi sama persoalannya apa, tapi akhirnya keluarlah kata-kata yang menyakitkan. Ya apalagi kalau udah sampai menyinggung-nyinggung keluarga besar. Kamu sih, orang tua kamu gak ngedidik kamu dengan benar, dasar. Nah itu menyakitkan saudara, kata-kata menyakitkan. Persoalannya apa? Tapi karena kata menyakitkan ini, saudara, akhirnya keluarga bisa hancur berantakan. Lalu partner bisnis, dari satu kesalahpahaman atau ketidakpuasan, akhirnya jadi urusan gengsi, urusan harga diri. Ya mungkin kita nggak puas sama partner kita, kamu kurang kerja apa? Akhirnya terjadilah ribut dan usaha yang tadinya joinan akhirnya harus pecah, harus ribut, harus udahan. Atau teman pelayanan saudara, dari satu guyonan, kamu kok hari ini bajunya kucel, kok kamu tambah gemuk hari ini. Dari satu kata cuman guyon saudara. Tapi itu begitu menusuk, begitu menyakitkan. Akhirnya saudara jadi sebel sama orang itu. Ya, kita nggak bisa mencegah orang-orang untuk nggak boleh ngomong gitu sama kita. Itu bisa aja terjadi spontan saudara ya. Nah, jadi Efesus 4 ayat 17 sampai 18 bilang bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat ini bilang bahwa kita itu harus punya pikiran yang berbeda. Sehingga respon kita itu akan berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, gimana caranya pikiran kita bisa berbeda? Izinkanlah saudara firman Tuhan itu untuk mengubah cara kita berpikir. Pola pikir atau mindset atau paradigma dan nilai-nilai yang ada di dalam pikiran kita hanya bisa kita ubah dengan firman Tuhan saudara. Nah, firman Tuhan itu nggak bisa mengubah situasi yang kita hadapi. Ya, tapi firman Tuhan itu bisa mengupgrade pikiran kita. Sehingga kita itu punya pola pikir Kristus. Dan kita bisa merespon dengan cara yang berbeda daripada orang dunia. Nah, jadi yang penting itu respon kita saudara. Kalau ada orang nyakitin kita, ada orang jahatin kita, apa respon kita? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita harus punya respon yang benar. Ya mungkin kita harus mengalah. Jangan membalas. Nah lalu yang kedua saudara. Saudara harus ingat bahwa keluarga dan persahabatan itu lebih penting daripada harta atau uang. Saudara mungkin harus punya prinsip. Satu musuh itu terlalu banyak. Ya, 1000 teman itu terlalu sedikit. Ya, jadi kalau bisa jangan punya musuh saudara dalam hidup kita. Gimana caranya kita nggak punya musuh? Dengan kita banyak mengalah. Nah, kita akan belajar dari kisah Abram ya, dengan Lot. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Lalu Kejadian 13 ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Nah saudara, di sini mulai terjadi masalah, ada masalah yang harus dicariin solusi. Ya, karena ada keributan antara gembala Abram dan gembala Lot. Nah, lalu di ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Zaman sekarang mungkin orang akan berkata, Abraham kok bodoh banget sih? Zaman sekarang pasti udah berantem. Siapa yang mau milih duluan? Ya mungkin Lot waktu itu berkata dalam hati, yes, saya akhirnya bisa milih duluan. Nah, lalu di ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kalau dibayangkan hari ini, mungkin waktu itu Lot, kalau ada hari ini Swiss gitu ya, yang begitu hijau, begitu subur, dibandingkan dengan Afghanistan, ya, yang tandus, yang gersang. Saudara, Lot dia pikir, kalau saya pilih Swiss, saya pilih tanah yang subur, pasti saya lebih berhasil. Ya. Tapi hari ini kita belajar, Lot itu memilih menurut pandangannya sendiri. Ya, masuk akal karena lembah Yordan itu banyak airnya, subur, seperti taman Tuhan dibilang. Ambisi Lot ini membutakannya melihat apa yang penting. Akhirnya kita semua tahu bahwa pilihan Lot ini akhirnya jadi malapetaka ya buat Lot dan keluarganya. Apa yang tadinya itu berkat jadi malapetaka. Karena itu kita harus punya perspektif yang benar, yaitu kita harus punya perspektif ilahi atau pikiran Kristus. Kenapa Abraham waktu itu sampai berani, saudara, ngizinin Lot untuk memilih dulu? Karena Abraham itu percaya Tuhan akan memenuhi perjanjiannya dimanapun Abraham berada. Abraham itu percaya bahwa dia itu nggak perlu rebutan berkat, melainkan berkat yang akan mengikutinya. Saudara, Abraham yakin dia punya Tuhan. Saudara, walaupun dia ada di Afghanistan sekalipun, walaupun dia ada di padang gurun yang tandus, yang kering, kalau dia bersama Tuhan, kita nggak perlu takut, saudara. Nah, lalu yang ketiga, kita itu harus jadi peacemaker, saudara. Kita tahu bahwa akhirnya tadi Abraham itu membiarkan Lot memilih dulu karena kenapa? Karena buat Abraham itu hubungan persaudaraan itu lebih penting ya daripada dia ribut. Nah, padahal bisa aja Abraham waktu itu memilih lebih dulu karena dia lebih senior sebenarnya daripada keponakannya. Nah, tapi kita tahu dari sini bahwa itu karena Abraham adalah seorang pembawa damai. Dan dia akhirnya memilih sesuatu yang waktu itu kelihatannya seperti rugi. Ya. Tapi saudara, kita lihat sendiri akhirnya gimana hidup Abraham. Ya. Walaupun dia dikirim, dia pilih tempat yang tandus sekalipun, Tuhan itu gak pernah gagal menyertai langkah yang dia ambil. Ya, inilah karakter yang seharusnya kita punya di masa-masa sekarang. Hari-hari ini orang-orang itu semakin mementingkan dirinya sendiri.
kitalah yang seharusnya menjadi pembawa damai, saudara. Di tengah orang-orang yang semakin egois, sehingga orang-orang itu bisa melihat ada perbedaan daripada anak-anak Tuhan, saudara. Jadi hari-hari ini anak-anak Tuhan itu harus jadi pembawa damai atau peacemaker, saudara. Bukan jadi kompor. Ya, kalau ada orang yang ngegosip, kita tuh jangan ikut-ikutan, saudara, malah ngegosipin, nambahin lagi. Tapi kita itu harus jadi peacemaker. Udahlah gitu yuk, kita stop ngomongin yuk. Jangan ngomongin orang. Nah, saudara, membalas itu adalah sebuah kekalahan. Mengampuni itu adalah sebuah kemenangan. Ya, jadi saudara ada 3 hal. Yang pertama, kita harus punya respon yang benar. Yang kedua, saudara harus ingat bahwa keluarga dan persahabatan itu lebih penting. Yang ketiga, kita itu harus jadi pembawa damai. Saudara, hari-hari ini kita itu ada di krisis ekonomi yang begitu hebat. Ya. Begitu banyak perusahaan, pabrik-pabrik yang mulai bertumbangan, saudara, hari-hari ini. Mungkin banyak yang kena PHK. Dan saudara, yang bisa menolong kita itu siapa, saudara? Mungkin teman-teman kita. Ya, saudara kalau mungkin baru kena PHK, kalau saudara punya banyak teman, mungkin saudara bisa kontak teman saudara, tolong bantuin dong, saya lagi perlu kerjaan nih. Ya, saudara bisa mungkin kalau punya banyak teman, kantor saya lagi butuh nih, ayo kamu apply di kantor saya. Banyak orang yang akan menolong saudara. Tapi kalau saudara menjadi orang yang menyebalkan, orang yang gak mau ngalah, orang yang egois, saudara kalau lagi kejadian begini boro-boro gak akan ada yang mau nolongin saudara. Benar gak, saudara? Nah, jadi saya lihat teman-teman saya yang berhasil, yang bisa jadi pebisnis yang sukses, itu semua orang-orang yang punya teman banyak. Kenapa? Karena semua bisnis itu berasal dari relasi. Saudara, dan untuk bisa punya relasi yang banyak, untuk bisa punya teman yang banyak, ini kita harus menjadi orang yang banyak ngalah. Ya kalau sedikit-sedikit kita diomongin apa kesinggungan, gak mau temenan lagi, akhirnya kita gak punya teman, saudara. Ya, dan hari-hari ini kita itu harus ya itu tadi dibilang, satu musuh itu terlalu banyak. Ya, jadi bergaulah dengan sebanyak mungkin orang. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan itu juga mengasihi orang yang rendah hati, orang yang banyak ngalah. Justru akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan akan buat perbedaan hari-hari ini. Saudara, di dalam pelayanan pun sama. Saudara, saya sudah melayani Tuhan dari tahun 2006 sampai hari ini udah 19 tahun, saudara. Ya, selama 19 tahun melayani, ada begitu banyak hal yang seringkali membuat saya pengen mundur, saudara. Rasanya udah gak mau pelayanan lagi. Kok pelayanan seperti ini? Nah, saudara, tapi setelah bertahun-tahun melayani, akhirnya saya sadar bahwa seringkali kita itu mikir bahwa kalau kita pelayanan, kita melayani Tuhan itu seperti ada perisai, ya, yang melindungi kita dari orang-orang yang mau menyakiti kita. Tuhan akan bentengi kita nggak akan disakiti orang. Enggak, saudara. Tidak seperti itu cara kerjanya. Justru yang Tuhan rubah itu adalah kitanya, bukan orang-orang. Kitanya yang didewasakan, kitanya yang pikirannya dirubah. Waktu ada orang menyakiti kita bisa ngampuni. Waktu ada orang menyakiti kita nggak tersinggung. Dengan cara ini, saudara, kita baru bisa survive. Saudara, kalau jadi orang yang nggak kaupan, orang yang pemarah, saudara pasti nggak akan bertahan dalam pelayanan saudara. Ya, jadi yang harus berubah, yang di-upgrade itu pikiran kita. Bukan orangnya yang dijauhin sama Tuhan. Justru kadang-kadang kalau kitanya belum berubah, kitanya belum dewasa, sama Tuhan sengaja dikirim terus orang-orang seperti itu, saudara, sampai kita berubah. Jadi hari-hari ini, saudara, ayo banyak mengalah, mungkin kelihatannya seperti rugi, tapi percaya, saudara, bahwa berkat itu kan gak akan lari kemana-mana. Berkat itu akan mengikuti orang yang baik,
orang yang banyak mengalah. Seperti Abraham diberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan mengubah setiap kami, mendewasakan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mau banyak mengalah Tuhan. Pribadi-pribadi yang semakin dewasa punya pola pikir seperti Kristus ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya hati yang mau banyak mengalah, mau rendah hati ya Tuhan, kayak percaya berkat Tuhan akan kirimkan untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga di tengah krisis-krisis seperti hari ini pun ya Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan di antara anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami juga berpisah, kami siap untuk menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Terima kasih. God bless you.